Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu biografi dan substansi kebijakan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Sebelumnya kita bahas dulu, di pertemuan sebelumnya saya membuat kalian untuk diskusi tentang makna Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini dari kata Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Al-Khulafa sendiri adalah jamak dari kata Khalifah, yang artinya adalah pengganti, suksesor, kepemimpinan ataupun penerus. Kemudian Ar-Rasyidun dari kata Ar-Rasyid, mufradnya dari kata Rasyid, artinya orang yang mendapatkan petunjuk ataupun arahan. Maka dapat disimpulkan bahwasanya Al-Khalifah Ar-Rasyid adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti ataupun penerus dari Rasulullah dalam mengemban misi, yaitu adalah sebagai penerus kepemimpinan dan juga dakwah Islam. Akan tetapi bukan berarti para khalifah adalah nabi, tetapi hanya orang biasa yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah dan juga dakwah Islam. Maka dari itu fungsi khalifah ada dua yang utama, yaitu adalah sebagai penerus estafet kepemimpinan dan bernegara pasca wafatnya Nabi Muhammad, dan kedua adalah penerus dakwah Islam. Lanjut saja, kemarin kita sudah membahas Abu Bakar, selanjutnya kita akan membahas Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal dengan gelar Al-Faruq, artinya adalah tegas dalam memisahkan kebenaran dan kebatilan. Al-Faruq artinya yang membedakan, karena sifatnya dia yang bisa membedakan mana yang hak dan batil dalam peristiwa atau ketika awal mula dia masuk Islam, yang sangat keras dan sangat lantang dalam membedakan mana hak dan mana yang batil. Kemudian ketika menjadi khalifah, dia lebih dikenal dengan gelar Amirul Mukminin, yang artinya sama, yaitu adalah Amir artinya adalah pemimpin mukminin, orang-orang beriman. Maka disebut dengan pemimpinnya orang-orang beriman. Dan selanjutnya dikenal dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Keutamaan Umar ini sebagaimana kita ketahui, dia mendapatkan doa khusus dari Nabi, yang mana ketika itu dijanjikan masuk Islam. Yaitu ketika itu, kuatkanlah ya Allah, kuatkanlah Islam dengan keislaman salah satu di antara dua Umar. Satu adalah Amru yang dimaksud adalah Abu Jahal, dan satu adalah lagi Umar bin Khattab. Maka ketika itu ternyata adalah Umar bin Khattab yang masuk Islam. Dengan keislaman Umar, Islam semakin kuat. Kemudian dia adalah muslim pertama yang secara terang-terangan menampakkan keislaman, dan dia bangga menampakkan keislaman di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ketiga, dia mendapatkan penghormatan dari para malaikat dan membuat para setan ketakutan. Ketika mendengar Umar bin Khattab saja, para setan sudah sangat ketakutan. Bagaimana dia menjadi khalifah? Umar bin Khattab ini menjadi khalifah melalui penunjukan atau wasiat dari khalifah sebelumnya, yaitu adalah khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq, dia sudah membuat pandangan ke depan bahwasanya yang akan menggantikan setelahnya adalah Umar bin Khattab. Dan setelah itu juga melalui musyawarah dari orang-orang terdekat dari Abu Bakar, siapakah yang paling cocok, dan ternyata nama itu adalah Umar bin Khattab. Kemudian Khalifah Abu Bakar sengaja tidak memilih dari para kerabatnya, tapi orang terpercaya dari kalangan masyarakat, yaitu adalah salah satu tokoh terkenal, Umar bin Khattab. Kemudian setelah wafatnya Abu Bakar, maka Umar bin Khattab dikukuhkan, diangkat menjadi khalifah tanpa banyak pertentangan dari kalangan umat muslim. Umar bin Khattab sendiri menjadi khalifah selama kurang lebih 10 tahun dengan waktu yang cukup lama. Di antara kebijakannya Umar bin Khattab dalam menjadi khalifah, pertama dia mengatur administrasi wilayah negara. Ketika itu karena wilayah Islam yang sangat luas, maka dibentuk wilayah-wilayah baru atau wilayah provinsi dengan gubernur yang memerintah di sana. Maka dibagilah wilayah administrasi wilayah di masa Umar bin Khattab. Kemudian juga mengatur undang-undang dengan membentuk beberapa undang-undang, lembaga undang-undang. Kemudian membentuk departemen pemerintahan. Di sini ada banyak departemen pemerintahan yang bisa kalian baca di buku. Kemudian meneruskan perluasan wilayah sampai Syam dan Persia. Jadi ketika itu wilayah Islam sangat luas sekali pada zaman Umar karena adanya ekspansi sampai ke wilayah Syam dan Persia. Selanjutnya setelah wafatnya Umar, diteruskan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sendiri mendapatkan gelar Zun Nurain, artinya adalah pemilik dua cahaya, karena ketika itu menikahi dua putri Rasulullah, yaitu adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum, maka digelari dengan Zun Nurain atau dua cahaya. Kemudian keutamaan Utsman bin Affan, pertama, Utsman adalah orang yang bersedia hijrah ke Habasyah dan Madinah. Hijrah ke Habasyah, ini ketika itu hanya sedikit yang hijrah, tapi Utsman bersedia hijrah ke Habasyah dan juga ke Madinah, dan yang jelas meninggalkan banyak hartanya.
Kemudian Utsman bin Affan ini selain kaya, terkenal dengan sosok yang dermawan dan sederhana. Bahkan kedermawanannya itu yang terkenal sampai sekarang, dia masih memiliki sumur wakaf yang menjadi wakaf terlama yang sekarang ada di kota Madinah. Kemudian terkenal juga dalam memuliakan Al-Quran. Kemudian salah satu karakter Utsman adalah salah satu sahabat yang sangat pemalu. Kemudian juga Utsman bin Affan terkenal dengan sering memerdekakan budak. Selanjutnya dalam pengangkatan Utsman menjadi khalifah, pasca wafatnya Umar dalam suatu peristiwa pembunuhan oleh Abu Lu'lu'. Ketika itu, Umar sebelum wafat sudah membentuk namanya Dewan Formatur, disebut Alul Hali Walakti, yang terdiri dari 6 sahabat plus 1 dari anak Umar. Nah, 7 sahabat itu, yang 6 plus 1, adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Plus 1, satunya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Kenapa 1? Ini adalah anak dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berwasiat bahwasanya penerusnya adalah 6 orang sini saja. Akan tetapi Abdullah bin Umar diberikan hak untuk bersuara dalam menentukan siapakah penerusnya. 6 orang ini bermusyawarah, dan suara siapa yang paling kuat yang ditunjuk itulah yang akan menjadi penerus khalifah ketika itu. Tetapi tidak boleh memilih Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar hanya sebagai pembantu saja ketika ada suara yang imbang ketika itu. Maka hasil dari musyawarah bahwasanya mereka memilih sahabat Utsman bin Affan sebagai penerus pengganti dari Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya, selama memimpin sebagai menjadi khalifah, maka di antaranya yang terkenal dalam kebijakan Khalifah Utsman bin Affan pertama adalah standarisasi mushaf Al-Quran. Kalau pada zaman Abu Bakar itu adalah kodifikasi, ketika itu membukukan Quran menjadi satu buku, pada zaman Utsman ini adalah standarisasi mushaf Al-Quran. Karena ketika itu wilayah Islam sudah sangat luas sekali, tidak hanya di wilayah Hijaz, Makkah, Madinah, tapi sampai wilayah Persia, Syam, dan juga Mesir. Maka karena perbedaan cara baca, maka ketika itu juga Al-Quran ini distandarkan dalam satu versi, maka sampai sekarang dikenal dengan Rasam Utsmani itu. Kemudian juga perluasan wilayah meneruskan apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan sendiri memerintah selama 12 tahun dan akhirnya wafat dalam suatu peristiwa pemberontakan orang-orang Mesir, dan wafat terbunuh ketika di rumahnya. Mungkin itu saja penjelasan saya, kurang lebihnya nanti akan membahas dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.